Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang kehidupan jin, tidak ada yang tahu bagaimanakah sesungguhnya cara hidup dan kehidupan mereka, melainkan jika kita bertanya langsung kepada bangsa jin itu sendiri. Demikianlah tentang bagaimanakah cara mereka menjalani pernikahan, mempunyai anak, bagaimanakah cara makan mereka, hidup mereka, ibadah mereka, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, jika ingin mengetahui bagaimanakah mereka sesungguhnya, maka bertanya dan meminta rincian penjelasan sangat sinkronlah jika jawaban ini dijawab langsung dari bangsa jin itu sendiri. Dan sekarang pertanyaan yang lebih khususnya adalah, bagaimanakah cara jin menikah? Apakah model pernikahan mereka sama seperti mana nikahnya golongan manusia? Bagaimanakah cara jin bersenggama dengan pasangannya? Atau bagaimanakah sesungguhnya perkawinan mereka? Simak jawabannya. Penjelasan yang kami bawa ini adalah bersumber dari sebuah buku yang berjudul Dialog dengan Jin Muslim, sebuah buku hasil wawancara langsung oleh sang pengarang buku, Muhammad Ishaq Daud, dengan jin Muslim yang berasal di India bernama Mustafa, setelah awalnya dia masuk Islam. Kehidupan jin sangat mirip dengan kehidupan alamiah manusia, ada cinta dan ada benci. Mereka juga memiliki sebuah bentuk kesepakatan ataupun perselisihan, kasih sayang dan permusuhan, tentang perasaan gembira yang ada di kalangan mereka. Fenomena dan kebiasaannya berbeda satu sama lainnya. Bahkan dalam hal kewajiban kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya, kota yang satu dengan kota yang lainnya, dan negara yang satu dengan negara lainnya. Semua hampir persis sama seperti mana persamaan dan perbedaan yang juga terjadi pada manusia. Demikianlah gambaran persetubuhan antara jin laki-laki dan jin perempuan, juga seperti manusia, tetapi hal itu terjadi sesuai dengan sosok tubuh mereka yang lazimnya kecil. Jin laki-laki bisa mencapai orgasme, mempunyai sperma, birahi dan keinginan untuk bersetubuh, kerinduan dan keasyikan, perasaan dan emosi. Dalam aspek ini, mereka nyaris tidak berbeda sama sekali dengan manusia. Berkenaan dengan hal ini, Ishaq Daud bertanya langsung kepada jin Muslim tersebut. Jin itu berkata, malam pengantin bagi jin sama saja maknanya dengan malam pengantin bagi manusia. Jin laki-laki berdua-duaan dengan jin perempuan. Pengantin perempuan menyerahkan keperawanannya sebagai bukti atas kekadisannya. Kehormatan bagi kalangan jin tak kalah pentingnya dibanding dengan kalangan manusia. Bahkan mungkin lebih penting, sekalipun tetap saja ada jin pelacur. Muhammad Ishaq bertanya kepada jin tersebut, berapa usia kawin di kalangan kalian? Maka jin Muslim itu menjawab, biasanya beberapa saat sesudah balik, tetapi lazimnya di dunia jin, usia perkawinan berkisar antara 170 atau 180 hingga 200 sampai 250 tahun, dipandang sebagai usia perkawinan yang paling baik. Sedangkan usia sesudah itu dianggap masuk usia 40 tahun di kalangan kalian. Di usia-usia itulah perkawinan dimulai. Bagaimana pendapatmu mengenai cerita tentang kemungkinan perkawinan antara manusia dengan jin? Jin itu menjawab, tidak mungkin. Jawabnya tegas, sebab makhluknya berbeda. Manusia dan jin memiliki watak yang berbeda. Kalau tidak, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia telah menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu, agar supaya kamu tenang bersamanya, dan Dia menjadikan di antaramu cinta dan kasih sayang. Percayalah bahwa perkawinan antara jin dan manusia itu tidak akan terjadi kecuali dalam satu kondisi, yakni ketika jin menampakkan diri dalam bentuk manusia. Tetapi yang demikian itu sangat jarang terjadi, ataupun merupakan pengecualian yang hanya semacam dongeng. Pengecualian tentu saja tidak bisa dikenali hukum. Saya tegaskan kepadamu, wahai Ishaq Daud, bahwa kalaupun ada perkawinan yang menyimpang seperti itu, pasti tidak akan dapat menimbulkan kehamilan, baik yang laki-lakinya, jin, ataupun sebaliknya. Ishaq Daud berkata, bagaimanakah pendapatmu tentang sabda Nabi SAW yang mengatakan, apabila seseorang mencampuri istrinya tanpa menyebut nama Allah, maka jin akan bergabung dengannya dan melakukan persenggamaan bersamanya. Jin Muslim itu menjawab, itu benar. Ia merupakan peringatan bagi setiap Muslim agar melindungi diri dari keterlibatan setan dan jin dengan cara membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan persebadanan. Sungguh baik jika ia mengucapkan doa, Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari campur tangan syaitan dan jauhkanlah syaitan terhadap apa-apa yang Engkau berikan kepada kami. Bagaimana pendapatmu tentang ucapan Ibnu Abbas yang berbunyi, apabila seorang laki-laki mencampur istrinya ketika sedang haid, maka setan mendahuluinya. Ketika dia hamil, dia melahirkan, maka ia lahir adalah mukhannas.
yaitu anak-anak jin. Lalu jin itu menjawab, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa menafsirkan lebih jauh daripada itu. Cukuplah kiranya bila di sini ku katakan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencampuri istri-istri kita yang sedang haid. Barang siapa melakukan itu, dialah yang bertanggung jawab terhadap akibatnya. Dan lebih dari itu, dia pula lah yang akan menerima akibatnya jika dari hubungan tersebut lahir mukhannas, yaitu anak-anak jin. Rasanya itu adalah balasan yang setimpal belaka. Demikianlah dialog Muhammad Ishak Daud yang telah mewawancarai salah seorang dari bangsa jin mengenai bagaimanakah sesungguhnya bangsa jin melakukan pernikahan. Tentunya dengan dialog kecil semacam ini, semoga dapat memberikan kita hikmah pelajaran yang dapat dipetik. Sesungguhnya jin pada dasarnya adalah makhluk yang sama seperti kita dalam hal menjalankan kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.